Teman-teman, saat teduh kita edisi 26 ini, Kitab Keluaran pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16 adalah interupsi dari kisah keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Alur ceritanya disisipi dengan perintah Tuhan kepada Musa. Dalam ayat yang pertama sampai dengan kedua, Tuhan berfirman, "Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka." Penebusan adalah sesuatu yang mahal. Pada tulah yang ke-10, Tuhan membunuh semua anak sulung yang ada di Mesir, baik manusia maupun hewan. Israel dan Mesir pada dasarnya sebenarnya sama saja. Mereka sama-sama berdosa di hadapan Tuhan. Jika bukan karena ditebus dengan darah anak domba yang dioleskan di ambang pintu rumah mereka, anak sulung Israel pun pasti juga akan mati, sama seperti anak sulung Mesir. Tetapi darah anak domba itu yang diperintahkan Tuhan untuk dioleskan di ambang pintu rumah Israel, maka selamatlah mereka. Karena itu, sekarang Tuhan menetapkan bahwa semua anak sulung Israel, baik manusia maupun hewan, adalah milik Tuhan. Harus dibaktikan untuk Tuhan. Nah, apakah makna dari ketetapan ini? Anak-anak Israel perlu belajar bahwa mereka adalah orang-orang berdosa yang pantas untuk dibinasakan. Tuhan memberikan gambaran melalui ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13, apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau punyai, beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu, kau tebuslah dengan seekor domba, atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki haruslah kau tebus. Keledai adalah binatang yang dianggap najis. Anak-anak Israel dilarang oleh hukum untuk mengorbankan atau memakannya. Anak sulung keledai harus dipatahkan lehernya, atau jika ingin menyelamatkan nyawanya, dia harus ditebus dengan nyawa seekor anak domba. Ketetapan ini menjadi gambaran bahwa umat Israel yang adalah anak sulung ilahi sebenarnya najis dan berdosa. Tetapi Tuhan rela mengampuni dengan melakukan penebusan dosa. Nah, inilah maknanya, ini adalah pesannya. Prinsip penebusan anak sulung ini segera nanti diikuti dengan ketetapan tentang sistem kurban. Sistem kurban adalah pengingat bahwa anak domba pengganti anak sulung harus dibunuh untuk menggantikan nyawa anak sulung Israel jika anak sulung mereka ingin diselamatkan. Nah, sistem ini menyiapkan sebuah landasan bagi kebenaran yang sejati, yaitu bahwa semua orang adalah orang yang berdosa, pantas untuk dihukum mati karena dosa-dosanya, dan untuk menyelamatkannya maka diperlukanlah kurban penebusan dosa. Allah dalam rencana kekekalannya telah menetapkan bahwa Yesus Kristus yang disebut sebagai anak sulung Allah adalah pembayar penebusan dosa. Itu sebabnya mengapa Tuhan Yesus disalibkan di atas bukit Golgota menjadi pengganti hukuman dosa manusia, supaya manusia diselamatkan. Dalam terang inilah kita sekarang mengerti
Mengapa dulu Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus seraya berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Di hadapan Allah, semua orang adalah orang yang berdosa, dan hukuman dosa ialah maut atau kematian di dalam api neraka. Tetapi karena kasih karunia Allah, maka Yesus Kristus menjadi korban penebusan dosa untuk menggantikan hukuman dosa manusia. Nah, jadi dengan percaya kepada Yesus yang disalibkan, maka kita diselamatkan. Puji Tuhan. Namun yang juga harus dimengerti adalah mereka yang ditebus tidak otonom. Anak sulung Israel bukanlah milik mereka sendiri. Dalam ayat yang kedua tadi Tuhan berfirman, "Akulah yang empunya mereka." Israel diselamatkan untuk menjadi milik Tuhan. Israel diselamatkan untuk melayani Tuhan. Nah, begitu juga dengan kita. Kita ditebus oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka kita adalah miliknya. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam surat 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai dengan 20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Penetapan anak sulung pada Paskah pertama ini adalah sebuah peringatan atas perbuatan Tuhan yang menyelamatkan nyawa anak sulung Israel, dan sekaligus dengan itu membebaskan mereka dari Mesir. Dan ini harus diperingati secara turun-temurun. Ayat 14 dan 15 berkata, "Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan, sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki kutebus." Marilah kita sekarang lebih menghayati Paskah kita sekarang. Pembebasan Israel dari perbudakan Mesir bukanlah tujuan akhir Tuhan bagi umatnya. Ini menjadi gambaran tentang tujuan Allah yang kekal, yang sudah dinyatakannya sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa di kitab Kejadian pasal 3, bahwa Allah nanti akan menyediakan penebus dosa manusia supaya manusia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di dalam surga. Teman-teman, saat teduh pagi ini menjadi kabar baik bagi kita semua bahwa Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang menebus dosa manusia. Dengan kita percaya kepadanya, percaya bahwa Yesus menebus dosa manusia dengan kematiannya di atas kayu salib, maka kita diselamatkan dari hukuman dosa. Kita diselamatkan dari kematian kekal di dalam api neraka. Jika teman-teman sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka pegang teguhlah iman itu. Teman-teman sudah diselamatkan. Tetapi jika ada teman-teman yang belum percaya Tuhan Yesus, sehingga belum memiliki penebusan dosa, maka video ini adalah jalan yang Tuhan berikan kepada teman-teman. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan terimalah Tuhan Yesus sebagai juru selamat teman-teman, maka teman-teman juga memiliki penebusan dosa, teman-teman akan diselamatkan. Jika teman-teman membutuhkan penjelasan lebih lanjut, hubungi nomor WA yang ada di deskripsi video ini. Maka dengan senang hati kami akan memberikan bimbingan dan juga doa. Tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.